Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan Rahman Framework yang berjudul Implementasi Sistem Patroli Menggunakan QR Code berbasis Android dengan metode arsitektur Rahman Framework yang dipresentasikan oleh Azhar. Baik, masuk ke pendahuluan. Satpam, yaitu Satuan Pengaman adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh instansi dalam rangka penyelenggaraan keamanan lingkungan kerja, di mana mereka bertugas sebagai pengaman lingkungan perusahaan, perbankan, bahkan kompleks perumahan pun menggunakan jasa keamanan security. Yaitu salah satunya caranya adalah berpatroli. Nah, patroli merupakan suatu tindakan pencegahan dan pengamanan yang dilaksanakan dengan cara bergerak dari suatu titik ke titik lainnya. Hal ini bertujuan untuk memonitoring area yang kurang terpantau oleh security maupun CCTV, closed circuit television. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu membangun sistem QR kode patrol yang lebih efektif dapat menyediakan kapasitas penyimpanan data yang memadai. Tinjauan studi sini merupakan dua yaitu Rahman Framework dan QR kode. Maksud dari zaman framework ini adalah arsitektur zaman framework adalah sebuah metode desain yang digunakan sebagai alat kontrol untuk mengembangkan sistem sebelumnya dengan langkah-langkah sistematis. Arsitektur zaman framework merupakan salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise yang diperkenalkan oleh John Zachman sejak tahun 1987. Ia menemukan bahwa dokumen-dokumen enterprise itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk teks, diagram, gambar, dan lain-lain. Sedangkan QR code adalah jenis barcode yang dibentuk dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Web, sebuah divisi Denso Corporation, sebuah perusahaan di Jepang yang dipublikasikan pada tahun 1994. QR code juga mampu menyimpan teks alfanumerik, kanji, kana, hiragana, simbol, biner, dan control code. Masuk ke kita masuk ke metodologi. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode arsitektur Zachman Framework yang memiliki 6 perspektif yaitu planner, owner, designer, builder, implementer, dan partisipan. Serta memiliki 6 item enterprise yaitu what, how, where, who, when, dan why. Perspektif yaitu mengembangkan data apa yang digunakan, proses yang berjalan, arsitektur, sistem, dan motivasi di balik desain ini, serta juga menggunakan metode 5W plus 1H. Maksud dari 5W plus 1H ini yaitu how merupakan proses yang dimana sini terdapat sistem arsitektur usulan. Sedangkan where yaitu lokasi teks, who-nya itu satpam atau patroli, waktunya when, kapan, atau waktu, dan why motivation. Di sini pengujian sistem mempunyai 3 tahap yaitu rencana pengujian, skenario, kemudian hasil pengujian. Yang dimana hasil pengujian ini menyatakan 95,2% dinyatakan setuju untuk melakukan pengembangan sistem yang lebih efektif dan menyediakan kapasitas penyimpanan data yang sangat memadai. Berikut gambaran dari hasil pengujian yaitu nilai Y dengan nilai persentase TS, total score responden,
S- SL yaitu SI yaitu skor idealnya, KS kriteria skor untuk presentasi. Kriteria skor pada tabel kedua yaitu kategori 0%, 0,20% yaitu keterangannya tidak setuju, 21% ke 40 kurang setuju, 41% cukup setuju. Nah, sampai ke tahapan 5 yaitu 81% sampai ke 100 sangat setuju. Nah, ini mana ini pengolahan skor ideal pengujian. Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan kelima, dapat disimpulkan sebanyak 95,2%. Responden menyatakan sangat setuju bahwa aplikasi ini sudah cukup baik dalam membantu pelaksanaan patrol. Kita masuk ke hasilan pembahasan, yaitu hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat dari desain yang dibuat dengan QR kode berbasis Android yang dihasilkan ke dalam database dan kemudian melanjutkan untuk membuat antarmuka sistem menggunakan PHP dan memperoleh hasil berikut. Kesimpulan, dari hasil analisis perancangan mulai dari awal hingga proses pengujian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi QR Kode Petrol menunjukkan keseluruhan atribut memiliki nilai penerimaan oleh pengguna dengan pengujian black box. Nilai rata-rata pada sistem ini adalah nilai 95,22% yang dinyatakan sangat setuju untuk pengembangan SIM ini. Karena kan QR Code patrol ini lebih efektif dan menyediakan kapasitas penyimpanan data yang sangat memadai. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kata-kata saya yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.